Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai sediaan suppositoria. Next. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada dia Yolanda Evrina Monika, ada Jaya Cintalia Desta, ada Adila Maharani Putri, ada Nabila Maharani Daulay, ada Renata Faizulande Yui, ada Reva Hidayat, Esa Safitriani, dan Nadia Azara Putri. Jadi, yang poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi dari suppositoria, foto bentuk sediaannya, dosis penggunaan, cara pemakaian, contoh obat suppositoria, cara pembuatan suppositoria, inkompatibilitas suppositoria, cara penyimpanan, etiket, dan juga kesimpulan. Baik, pertama-tama apa sih suppositoria itu? Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk. Nah, sediaan suppositoria ini diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Untuk rutenya, suppositoria ini dimasukkan dalam dubur ataupun lubang yang ada di dalam tubuh. Nah, penggunaan suppositoria ini ditujukan untuk pasien yang susah menelan ataupun terjadi gangguan pada saluran cerna dan juga pada pasien yang tidak sadarkan diri. Suppositoria ini dapat dibuat dalam 3 bentuk, yaitu rektal, ovula, dan juga uretra. Next. Nah, untuk bentuk sediaan suppositoria ini bisa dilihat di gambar, ya berbentuk torpedo atau kerucut dalam berbagai bentuk tergantung dengan rute pemberiannya dan juga dosisnya, basisnya. Next. Baik, selanjutnya adalah dosis suppositoria. Jadi, dosis pemakaian dari sediaan suppositoria itu dapat bervariasi, tergantung pada kondisi medis pasien dan jenis obat apa yang digunakan untuk mengobati keadaan pasien. Nah, contoh yang kami ambil itu adalah contoh dosis pada obat pamul suppositoria. Nah, obat ini memiliki variasi, yaitu dari dewasa dan anak itu eh, sekitar 500 miligram 3 sampai 4 kali sehari, lalu anak usia 8 sampai 11 tahun itu 250 sampai 500 miligram 3 sampai 4 kali sehari, lalu ada anak usia 4 sampai 8 tahun 200 miligram 250 miligram itu 4 kali sehari, lalu ada anak usia 2 sampai 4 tahun itu 125 miligram 4 kali sehari. Nah, nggak kayak sediaan oral, suppositoria ini tidak memiliki dosis maksimumnya. Hal ini karena adanya variasi dalam absorpsi melalui mukosa rektal, vagina, dan juga uretra yang dipengaruhi oleh aliran darah lokal dan kondisi mukosa tubuh masing-masing pasien. Next. Nah, bagaimana sih cara menggunakan suppositoria itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan suppositoria rektal. Nah, yang pertama kita harus mencuci tangan dan kuku sehingga tangan kita itu bersih, bisa menggunakan sabun. Lalu yang kedua, kalau misalnya suppositoria kita itu sedikit melunak, kita bisa meletakkan suppositoria ini di lemari pendingin atau kulkas atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit sampai suppositoria itu berbentuk mengeras kembali. Setelah itu kita bisa membuka kemasan suppositoria dan basahi sedikit dengan air bersih. Nah, jika sudah kita bisa memiringkan tubuh, tarik kaki kanan setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus seperti pada gambar. Nah, kalau sudah, angkat pantat dengan tangan kanan agar area lubang anus terbuka untuk menjangkau bagian anus. Nah, kalau sudah, setelah itu suppositoria dapat dimasukkan dengan bagian yang runcing terlebih dahulu, lalu didorong dengan jari telunjuk sampai benar-benar masuk ke dalam anus sedalam sekitar 2 sentimeter dari lubang anus, sampai obat tidak terdorong keluar lagi. Nah, jika obat sudah masuk, kaki dapat diluruskan dengan posisi berbaring miring selama 15 menit agar suppositoria tidak keluar kembali. Next, akan dijelaskan oleh, Nabila. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan suppositoria secara vaginal. Cara penggunaan obat ovula adalah obat yang digunakan melalui vaginal. Satu, waktu terbaik penggunaan obat ini adalah ketika malam hari sebelum tidur untuk mencegah obat keluar kembali yang mungkin terjadi ketika berjalan. Kedua, pastikan tangan sudah bersih dan kuku juga sudah bersih dengan air dan sabun. Dan juga yang ketiga, bersihkan daerah area vagina dengan air atau kain basah lalu dikeringkan. Yang keempat, jika obatnya melunak, taruh di dalam lemari pendingin selama 30 menit agar obat mengeras kembali. Keluarkan obat dari kemasannya. Yang kelima, posisikan diri berbaring dengan lutut kaki ditekuk dan kaki sedikit diregangkan. Yang keenam, masukkan ujung lancip ovula ke dalam vagina, dorong ke dalam vagina kurang lebih sedalam telunjuk.
Dan yang ketujuh, rapatkan kedua kaki untuk beberapa saat. Tetaplah berbaring atau tidur dalam posisi kaki rapat untuk mencegah ovula keluar. Selanjutnya. Nah, kali ini untuk cara penggunaan suppositoria secara uretra. Yang pertama, sebelum memasukkan suppositoria, buang air kecil terlebih dahulu. Sisa urin akan membantu melarutkan suppositoria. Selanjutnya, lepaskan suppositoria dari kertas timah dan buka tutup aplikator. Selanjutnya, regangkan penis ke atas dan tekan dari atas dan bawah. Masukkan aplikator perlahan ke dalam uretra hingga kerahnya masuk. Jika terasa nyeri, keluarkan dan mulai lagi. Tekan tombol aplikator perlahan untuk melepaskan suppositoria ke dalam uretra. Tahan aplikator di dalam penis selama 5 detik, lalu goyangkan dari sisi ke sisi untuk membantu mengeluarkan suppositoria. Selanjutnya, lepaskan aplikator saat penis tegak dan pastikan suppositoria telah terlepas sepenuhnya. Jika suppositoria masih tertinggal di dalam aplikator, ulangi lagi prosesnya. Setelah suppositoria terlepas, putar penis di antara kedua tangan selama 10 detik untuk melarutkannya. Jika terasa perih, lanjutkan gerakan ini untuk meredakannya. Duduk, berdiri, atau berjalan selama 10 menit untuk meningkatkan aliran darah dan mendapatkan ereksi yang tepat. Lalu, pasang kembali tutup pada aplikator, simpan dalam kertas timah, lipat, dan buang. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh obat yang banyak beredar di pasaran dari sediaan suppositoria ini. Yang pertama, bentuk pertama yang contohnya dari rectal suppositoria itu ada Dulcolax yang digunakan untuk mengatasi konstipasi. Selanjutnya ada aminometradin yang digunakan untuk meredakan nyeri dan kram pada kondisi seperti disminor atau nyeri haid. Terus ada Proctosedil yang digunakan untuk mengobati hemoroid atau wasir. Next. Contoh dari bentuk suppositoria yang kedua, vaginal suppositoria, ada Gynovort suppositoria yang digunakan untuk mengobati vaginitis, bakteri, dan jamur. Terus ada betadine suppositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi pada vagina dan juga pencegahan infeksi setelah persalinan atau operasi ginekologi. Terus ada contoh yang ketiga ada albutil vaginal suppositoria yang digunakan untuk mengatasi peradangan pada leher rahim atau serviks dan bagian kewanitaan. Next. Contoh uretra suppositoria ini, karena suppositoria bentuk ini tuh tidak terlalu banyak tersedia di pasaran karena rute pemberian obat melalui uretra itu jarang digunakan. Contohnya tuh di sini ada Cristas suppositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih bagian bawah. Next. Oke, jadi selanjutnya ini ada cara pembuatan suppositoria, yaitu secara umum pembuatan suppositoria itu menggunakan bahan dasar yang digunakan atau dipilih yang dapat meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam bahan dasar. Jika obat sukar larut dalam bahan dasar, maka harus dibuat serbuk halus terlebih dahulu, kemudian serbuk halus tersebut dipanaskan hingga meleleh. Setelah itu, campuran obat dan bahan dasar yang meleleh atau mencair dituangkan ke dalam cetakan suppositoria, kemudian didinginkan. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada metode pembuatan suppositoria, yaitu terbagi ada 3. Yang pertama dengan tangan, yaitu dengan cara menggulung basis suppositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Kedua, yaitu dengan mencetak kompresi, yaitu dilakukan dengan mengempa parutan massa dingin menjadi suatu bentuk yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga dengan mencetak, yaitu massa dituang ke dalam cetakan logam yang telah didinginkan, yang umumnya dilapisi krom atau nikel. Next. Baik, selanjutnya adalah inkompatibilitas pada sediaan suppositoria. Jadi, inkompatibilitas adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada saat mencampurkan bahan obat dengan bahan obat lainnya. Lalu,
Kompatibilitas suppositoria itu biasanya dipengaruhi oleh sifat bahan dan basisnya. Lalu ada macam-macam inkompatibilitas. Ada yang namanya inkompatibilitas fisik, yaitu terjadi perubahan saat mencampurkan bahan atau obat itu secara fisikanya dia itu berubah. Lalu tetapi susunan kimianya nggak berubah, hasilnya itu biasanya dia nggak homogen sama nggak sesuai tujuan. Terus ada inkompatibilitas kimia. Nah, di situ dia terjadi perubahan saat mencampurkan obat atau bahan obat secara reaksi kimianya. Nah, di situ dia terjadi perubahan susunan kimianya. Untuk hasilnya, dia menjadi tidak homogen dan tidak sesuai tujuan. Lalu yang terakhir ada inkompatibilitas terapeutik, yaitu saat pencampuran suatu zat itu dia mempengaruhi aktivitas obatnya gitu. Nah, sebagai contoh kayak obat dengan obat dengan makanan, obat dengan herbal, obat dengan mikronutrien. Nah, untuk hasilnya atau efeknya itu dia biasanya meningkatkan atau bisa juga menurunkan aktivitas. Lalu ada pengatasan yang dapat dilakukan itu saat inkompatibilitas tuh apa gitu kan. Nah, pengatasan yang dapat kita lakukan itu yang pertama memodifikasi urutan campuran, penggantian bentuk obat, merubah bahan obat, lalu juga merubah bahan pelarut, merubah volume, pembuatan emulsi atau suspensnya juga, dan penambahan juga pengurangan bahan, pemisahan obat secara langsung dan tidak langsungnya. Lalu ada basis support. Nah, basis supportnya itu gimana yang ngomongnya, kayak basis support, basis pendukungnya gitu. Apa sih ciri-cirinya? Untuk ciri-cirinya sendiri dia itu ada yang stabil dalam penyimpanan atau penggunaannya. Terus dia tidak toksik, tidak mengiritasi, meleleh pada suhu tubuh, dapat melepas obat saat setelah digunakan dan kompatibel dengan obatnya. Terus pertimbangannya apa? Nah, pertimbangannya di sini itu tujuan pemakaiannya, tempat pemberian obatnya, terus itu juga dia kenyamanan pasien dan compatibility dan stabilitas. Lalu macam-macam basis ini apa? Nah, basis itu dia ada yang namanya basis lemak. Sebagai contohnya kayak cocoa butter, habis itu ada minyak nabati yang terhidrogenesis, itu contohnya trigliserida, terus itu basis larut dalam air, dia itu contohnya PEG, gelatin glycerin, terus itu dia ada juga basisnya surfaktan. Contohnya itu dia twin atau campuran antara twin sama PEG. Nah, terus itu apa sih basis yang ada di suppositoria ini gitu kan, basis yang baik gitu kan. Nah, basis yang pertama adalah basis dari oleum kakao. Kenapa? Karena dia itu hampir ideal gitu. Terus ada basis larut dalam air, dia itu sebagai contohnya polyethylene glycol, terus itu juga dia basis surfaktan, tapi dia yang non-ionik. Kenapa? Karena kalau dia nggak ionik, dia itu bisa dicampur dengan obat pada range pH yang luas. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan suppositoria. Karena suppositoria ini mudah sekali leleh di suhu ruang, maka suppositoria ini disimpan di dalam kulkas atau lemari es. Yang kedua, jauhkan dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpan dalam kemasan aslinya. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya ada etiket. Nah, etiket ini adalah informasi penting mengenai penggunaan obat yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada etiket putih untuk obat dalam, etiket biru untuk obat luar. Nah, etiket ini mencantumkan informasi seperti nama apoteker, nomor SIPA atau SIA, nomor resep, tempat dan tanggal pembuatan, nama pasien, cara pemakaian, dan tanggal kadaluarsa obat. Nah, etiket untuk suppositories ini menggunakan etiket biru yang digunakan untuk obat yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh seperti salep, krim, dan suppositoria. Nah, etiket biru ini menekankan cara aplikasi yang tepat untuk penggunaan luar. Untuk penggunaan suppositoria ini, etiket ini mencantumkan peringatan khusus seperti hanya untuk penggunaan rektal, serta instruksi penyimpanan seperti di suhu 25 derajat.
Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sediaan suppositoria ini merupakan bentuk sediaan padat yang berbentuk torpedo, di mana secara umum basis yang digunakan yaitu sebagai basis pembawa, yaitu oleum kakao. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu dimasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh yang kemudian akan suppositoria ini akan melebur, akan melunak atau melarut dan memberikan efek lokal atau sistematik. Kemudian, untuk indikasi penggunaan suppositoria ini meliputi indikasi rektal yang bertujuan mengatasi konstipasi, mengurangi nyeri dan demam, pengobatan hemoroid, serta antimetik, indikasi vaginal yang bertujuan mengatasi infeksi jamur vaginal, infeksi bakterial vaginal, terapi hormon, dan kontrasepsi, serta indikasi uretra untuk mengatasi disfungsi ekskresi pada pria. Nah, untuk dosis pemakaiannya itu bervariasi tergantung kondisi medis dari seorang pasien. Dan untuk jenis obat yang suppositoria ini tergantung tidak memiliki dosis maksimum karena sediaan ini tidak memiliki karena dia adanya variasi absorpsi melalui mukosa rektal, vagina, dan uretra yang dipengaruhi oleh aliran darah lokal dan kondisi mukosa untuk tubuh masing-masing pasien. Next. Nah, kemudian pemakaian suppositoria ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk pemakaian rektal, yaitu dengan memiringkan tubuh dan menarik kaki kanan setinggi perut dan kaki kiri untuk tetap lurus. Kemudian yang selanjutnya sediaan suppositorial vaginal yang dimasukkan ke dalam vagina dengan memposisikan tubuh berbaring dengan lutut kaki ditekuk dan sedikit direnggangkan, serta yang terakhir yaitu suppositoria uretra yang diawali dengan membuang air kecil. Nah, gunanya itu untuk membantu melarutkan sediaan dari sejumlah kecil urin yang tertinggal di dalam uretra. Kemudian dimasukkan sediaan suppositoria ke dalam uretra dengan bantuan alat pengantar. Kemudian penggunaan sediaan ini diawali dengan mencuci tangan dan kuku sampai bersih menggunakan sabun. Lalu memasukkan sediaan suppositoria di bagian runcingnya terlebih dahulu, dan yang terakhir yaitu membiarkan selama 10-15 menit dengan tujuan agar suppositoria ini tidak keluar kembali. Kemudian untuk contoh suppositoria yang beredar di pasaran yaitu seperti Dulcolax, aminometradin, dan protosedil suppositoria sebagai sediaan suppositoria rektal, kemudian Ginofort suppositoria, betadine suppositoria, dan Garvasil suppositoria sebagai vaginal suppositoria, serta Citrat suppositoria sebagai uretral suppositoria. Kemudian untuk metode pembuatan suppositoria ini ada 3, yaitu dengan tangan, dengan mencetak kompresi, dan dengan mencetak menggunakan cetakan. Kemudian untuk pembuatan suppositoria ini yang menggunakan cetakan, yaitu bisa terbuat dari cetakan yang terbuat dari besi, yang dilapisi nikel atau logam, tapi ada juga yang terbuat dari plastik. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.